Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'alal dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pertama-tama kita menjadikan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kita masih bertemu dalam keadaan sehat. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Baik teman-teman, pada pertemuan keempat ini kita akan belajar tentang aktor politik dalam transisi demokrasi. Ya, jika pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang demokrasi dan demokratisasi, nah di sini kita akan melihat bagaimana peran aktor politik itu dalam mengisi kekosongan pemerintahan, ya, bagaimana mereka mengisi transisi dari rezim sebelumnya ke rezim yang diharapkan bisa lebih baik ke depannya. Adapun outline pertemuan kita pada pertemuan keempat ini, yang pertama nanti akan dijelaskan pengertian transisi demokrasi, kemudian bagaimana fase menuju demokratisasi, kemudian bagaimana peran aktor politik dalam pada masa transisi, dan kita akan melihat nanti studi kasus dari kegagalan transisi demokrasi di Mesir, ya. Nah, yang pertama, pengertian transisi demokrasi. Menurut Donald dan Smith, ya, dia mengatakan bahwa transisi itu adalah interval antara satu rezim politik dengan rezim setelahnya. Ya, jadi interval di sini adalah masa atau waktu, ya, di mana ada di situ ada masa di mana rezim politik yang sudah berkuasa selama puluhan tahun itu dilengsarkan atau ditumbangkan atau dikudeta untuk menatap rezim baru yang lebih demokratis ke depannya. Ya. Ciri khas dari masa transisi itu adalah rentang waktu, ya. Jadi ada waktu di situ yang diisi dengan ketidakpastian, ya. Nah, di sini ada beberapa contoh, ya, kekacauan, ya, yang terjadi di Timur Tengah, kemudian revolusi, ya, reformasi 98, ya, di negara kita, ya. Nah, ciri khas selanjutnya adalah tidak ada aturan baku yang dapat diikuti, ya, karena masih dalam suasana kekacauan, kemudian presiden yang dilengsarkan itu baru saja berpidato untuk meletakkan kekuasaannya, ya. Kemudian pada masa itu, ya, dia akan menuju ke arah demokratisasi, ya. Kemudian ada juga konflik sipil yang berkepanjangan, ya. Jika pemerintah, ya, yang sedang berkuasa itu sulit untuk tidak mau atau melawan para demonstrannya, tidak mau mengikuti keinginan demonstran untuk meletakkan kekuasaannya, maka akan terjadi konflik, ya. Kemudian di dalamnya juga nanti banyak sekali negosiasi antar elit, ya, karena elit ini sangat berkepentingan untuk mengambil, dia yang mau tampil untuk mengambil alih. Ya. Ya.
Jadi transisi demokrasi itu merupakan sebuah fase ketika kekuasaan otoriter ya berakhir dan digantikan oleh rezim demokrasi yang baru ya. Fase menuju demokratisasi ada tiga. Yang pertama fase persiapan ya. Di sini banyak sekali persiapan-persiapan yang dilakukan ya, mulai dari demonstrasi untuk menumbangkan rezim yang telah berkuasa selama puluhan tahun ya. Setelah mereka tumbang, maka masuk di fase memutuskan ya. Jadi di sini ada lobby-lobby politik ya antar elit. Kemudian nanti ada fase habituasi, itu berusaha untuk membuat beradaptasi dengan peraturan peraturan baru yang akan nantinya dibuat untuk membuat apa namanya eh, pemilihan umum ya, pemilihan umum eh, dengan prosedur yang mereka putuskan bersama ya. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri keberhasilan menuju demokratisasi. Yang pertama, disepakati prosedur pemilihan pemerintah baru. Ya, jadi para elit tadi kemudian eh, melakukan lobby-lobby, kemudian membentuk sebuah apa namanya eh, sebuah sistem ya. Kemudian nanti sistem inilah yang nantinya membuat prosedur untuk memilih pemerintah baru ya. Kemudian pemerintah yang terpilih ini kemudian eh, terpilih melalui pemilu yang sah dari prosedur yang sebelumnya sudah dibuat ya. Kemudian pemerintah membuat undang-undang baru, undang-undang yang lama direvisi ya, yang di dalamnya banyak sekali berisi tentang hal-hal yang membuat rezim sebelumnya itu bisa bertahan sampai puluhan tahun untuk berkuasa ya. Kemudian undang-undang eh, yang lebih banyak untuk memperkaya diri para pejabat dan sebagainya ya. Di undang-undang yang baru ini dibuat untuk kepentingan masyarakat luas yang tentunya lebih demokratis ya. Kemudian ciri yang keempat yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif berjalan dengan baik ya. Memiliki tugas pokok eh, tugas pokoknya masing-masing ya, tidak di, apa namanya, dan independennya tidak dikuasai oleh presiden yang sedang terpilih. Peran aktor politik pada masa transisi ya. Jadi aktor politik ini adalah orang-orang elit yang memiliki posisi yang menentukan dalam suatu organisasi yang berkuasa, ya, gerakan atau lembaga lainnya yang dapat mempengaruhi politik nasional secara reguler dan substansial. Jadi, ini adalah tokoh-tokoh yang posisinya strategis ya, dalam sebuah negara, ya, memiliki power, ya, memiliki kekuatan untuk bisa eh, menguasai suatu organisasi atau lembaga yang sudah besar di sebuah negara ya, atau gerakan massa ya. Jadi elit-elit ini dia memegang posisi teratas dalam penguasaan sumber daya politik ya, misalnya pemerintahan, ekonomi ya, militer. Jadi militer ini adalah
salah satu elit dalam negara yang memiliki power yang sangat kuat ya. Di beberapa negara beta banyak dilakukan oleh militer. Kemudian ada profesional, ada komunikasi, ada organisasi budaya dan gerakan-gerakan lainnya yang ada di dalam masyarakat. Nah, peran ada 4 kategori aktor politik ya, atau disebut dengan four player games ya. Yang pertama konservatif atau kelompok pembaharu garis keras ya. Ini adalah kelompok yang sangat menentang rezim eh, dan ingin segera melakukan pembaharuan terhadap sistem politik yang ada. Kemudian ada juga kelompok pembaharu atau konservatif yang garis lunak yang tidak terlalu eh, menentang, tapi dia memiliki optimis bisa melakukan pembaharuan. Ya. Ada oposisi garis lunak, ada juga oposisi garis keras ya, yang merupakan lawan dari konservatif ini. Ya, jadi elit ini sangat eh, namanya sangat menentukan ya stabil atau tidaknya suatu rezim ya. Jadi kalau misalnya aktor-aktor politik tadi ya dia bisa eh, bekerja sama dengan baik untuk membentuk sebuah sistem, maka eh, akan stabil juga negara ya untuk bisa menuju ke demokratisasi ya. Jadi kalau misalnya elit ini bisa bekerja sama dengan baik, maka jalan untuk menuju demokratisasi itu akan menemukan jalannya dengan mulus dan lancar ya. Akan tetapi jika elit ini tidak bisa bekerja sama ya, tidak bisa eh, melakukan negosiasi dengan baik, tidak memiliki titik temu, maka yang terjadi adalah eh, kekacauan ya. Jalan menuju demokrasi itu akan sangat sulit. Nah, eh, di dalam jadi tadi ada proses setelah pemerintah atau presiden itu lengser dari jabatannya, maka dibuatlah suatu badan, dibentuklah suatu badan atau eh, lembaga, ya, lembaga sementara untuk eh, membuat prosedur eh, pemilihan umum, ya, baik itu pemilihan parlemen ataupun pemilihan presiden, ya. Jadi lembaga ini nantinya yang mengadakan pemilihan umum, ya. Nah, di sini ada transformasi elit, ya. Jadi prosedur tadi nantinya akan dilakukan referendum kepada masyarakat apakah menolak prosedur itu atau tidak, ya. Melalui konsensus ya. Di sini ada dua, ada elit settlement, ada elit convergence. Ya. Kita lihat satu persatu ya. Jadi elit settlement ini terjadi jika para elit yang sebelumnya bermusuhan itu, yang sudah cukup lama, dalam satu kondisi tiba-tiba mereka mereorganisir kembali hubungan mereka dan melakukan kompromi dan negosiasi. Ya. Ini akan, jika ini yang terjadi pada sebuah negara yang dalam masa transisi, maka akan mulus jalannya untuk menuju proses demokratisasi. Ya. Akan tetapi jika yang terjadi adalah elit convergence, ya,
merupakan sebuah proses yang berjalan dalam 2 tahap. Yang pertama, faksi yang tidak loyal, ya, ataupun tidak terlalu loyal terhadap ideologi, dia merebut kekuasaan dengan cara berkoalisi untuk memenangkan pemilihan umum. Ya, kemudian kedua, faksi yang kalah kemudian terpaksa melakukan deradikalisasi ideologinya untuk mendapatkan dukungan pemilih moderat dalam pemilihan ini, tetapi beroposisi dengan ya. Jadi ini nanti yang akan terjadi di Syria, di mana elit-elit politik yang sebelumnya telah memenangkan pemilihan umum tiba-tiba di mengalami kekacauan karena sulitnya mereka organisir elit-elit yang menjadi koalisi mereka, ya. Nah, kita lihat transisi demokrasi di Mesir, ya. Jadi pada saat Arab Spring terjadi, yaitu di sekitar tahun 2011, juga berpengaruh sangat kencang di Mesir, ya, di mana pada saat itu presidennya adalah Husni Mubarak, ya. Husni Mubarak ini sudah berkuasa kurang lebih 30 tahun, ya. Dari pemilu ke pemilu Husni Mubarak selalu menang, ya. Jadi pemilu yang dilakukan di Mesir pada saat itu adalah pemilu yang hanya formalitas, ya, karena ujung-ujungnya yang menjadi pemenangnya adalah Husni Mubarak, ya. Nah, pada saat terjadi Arab Spring ini dan Mesir juga kena, dan Husni Mubarak ini tumbang pada tanggal 11 Februari 2011, maka terjadilah transisi demokrasi di Mesir, ya. Nah, adapun aktor politik dalam transisi demokrasi di Mesir itu yang pertama adalah militer, ya, dalam SCAF, ya, atau Supreme Council of Armed Forces, ya. Kemudian ada kelompok Islamis, ya, kelompok Islam ya, yang di dalamnya ada Ikhwanul Muslimin, ya, dan Salafi. Ini adalah logo dari Ikhwanul Muslimin, ya, sebuah organisasi transnasional, ya, yang pengaruhnya sudah sangat menyebar ke seluruh negara, ya, baik sendiri maupun sampai ke Asia, ya, ke Asia Tenggara, kemudian ke Eropa juga ada, ya. Kalau di Indonesia sendiri secara tidak langsung itu dia berafiliasi dengan Partai Keadilan Sejahtera, ya, kalau di Indonesia. Ya, PKS banyak mengambil inspirasi dari gerakan Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir. Dan juga ada Salafi di dalamnya, ya, yang merupakan kelompok Islam. Ya, jadi kelompok Islam ini, Islamis ini dia memiliki kepentingan yang sangat besar. Dengan tumbangnya Husni Mubarak, dia bisa berkuasa, dia bisa menerapkan Islam, ya, Islam syariah Islam di negara Mesir, ya. Kemudian ada elit resim yang masih lama, ya, pendukung Husni Mubarak, ya, statusnya
war, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi setelah Husni Mubarak game over, ya, setelah Mubarak tumbang. Kemudian ada kelompok sekuler, ya, kelompok sekuler ini juga punya kepentingan dari tumbangnya Husni Mubarak ini. Dia akan menjadikan Mesir sebagai negara yang kebebasan, ya, dan dia juga anti Husni Mubarak. Nah, keempat aktor politik inilah yang ingin disatukan untuk bisa menuju Mesir yang memiliki demokratisasi, ya, memiliki suasana demokratisasi eh, yang besar, ya. Harapan masyarakat akan hadirnya pemimpin yang bisa apa namanya yang bisa lebih demokratis, ya, dan yang bisa mensejahterakan masyarakat Mesir, ya, dan pastinya tidak lagi otoriter seperti Mubarak. Jadi Mubarak ini dia pemerintahannya dialih oleh militer Mesir atau SCAF. Nanti SCAF inilah yang membentuk sebuah komite khusus untuk diberi mandat, ya. Yang pertama menentukan proses penyusunan dan penerapan konstitusi baru yang tentunya ini menjadi landasan untuk diadakannya pemilu, kemudian membuat mekanisme pemilu yang bebas dan adil, ya, semua, kemudian membatasi kekuasaan pemerintah yang telah mengganggu hak dan kebebasan. Banyak sekali nah undang-undang yang sebelumnya telah yang sangat otoriter di Mesir, ya, saat Husni Mubarak jadi presiden. Nah, itulah yang akan nantinya dan itu sangat mengganggu, ya, mengganggu hak dan kebebasan rakyat Mesir pada saat itu. Kemudian adapun hasil yang didapatkan dari lembaga ini, ya, atau komite ini adalah yang pertama kesempatan menjadi presiden, ya, semua rakyat Mesir, ya. Kemudian adanya pembatasan masa jabatan presiden menjadi 4 tahun untuk dibatasi hanya untuk 2 periode, ya, yang sebelumnya bisa sampai 20 tahun, ya, tak terbatas. Nah, ini masa jabatan presiden hanya 4 tahun untuk 2 periode, ya. Setelah periode ketiga sudah tidak bisa lagi mencalonkan diri. Kemudian memperkuat peran parlemen dalam situasi darurat, ya. Jangan apa ya, kalau parlemen ini kuat, militer tidak perlu lagi untuk apa namanya untuk mengambil alih, berperang menjadi pengkudeta pemerintah, ya, tapi dilakukanlah oleh mekanisme-mekanisme yang terjadi di parlemen, ya. Parlemen harus kuat, ya, harus memiliki power untuk bisa, ya, menangani situasi darurat, ya. Jangan sampai lagi militer yang mengambil alih, ya, karena parlemen inilah yang adalah ujung tombak, ya, institusi demokrasi sebuah negara, ya, karena aspirasi masyarakat itu melalui parlemen semua, ya. Kemudian yang keempat, menegakkan perlindungan hukum terhadap kebebasan pers dan kebebasan sipil, ya, yang selama ini
sangat dibrandel ya, apa pers yang ada di Mesir ya, bahasa itu juga sangat dikekang ya oleh kediktatoran Husni Mubarak. Kemudian menetapkan mekanisme amandemen konstitusi, mekanisme untuk melakukan perubahan undang-undang. Nah, pemilihan umum kemudian dilakukan di Mesir, ya, dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama pemilihan parlemen, kemudian pemilihan presiden, ya, secara langsung, ya. Pada pemilihan parlemen yang menang adalah kelompok Islamis atau dalam hal ini adalah Ikhwanul Muslimin dengan kelompok Salafi, ya, mayoritas suaranya itu sampai 70%, ya. Kemudian di tahap pemilihan yang kedua, ya, yaitu pemilihan presiden yang diikuti oleh 12 calon. Kemudian dari 12 calon itu yang masuk 2 besar itu adalah Muhammad Mursi dengan Ahmad Syafiq. Ya, Ahmad Syafiq ini adalah Perdana Menteri terakhir dari Husni Mubarak. Ya. Kedua calon ini bersaing ketat, ya. Dilihat dari perolehan suaranya, Muhammad Mursi hanya menang tipis dari lawannya ini, ya. Mursi pada saat itu dia menang sekitar 51% suaranya, kemudian sisanya ya. Nah, setelah Muhammad Mursi ditetapkan sebagai pemenang pemilihan umum, kekecauan ternyata belum berakhir, ya, karena kelompok elit ini memiliki kepentingan yang merasa belum puas dengan kepentingannya, ya. Sudah kita ketahui tadi, ternyata padahal Mursi ini sudah membentuk koalisi yang sudah sangat gemuk, ya, sudah sangat besar, namun ternyata itu tidak juga menjadi acuan bahwa Mursi bisa mulus dalam menjadi presiden. Dan ya, banyak kekecauan yang terjadi, ya. Salah satunya adalah pembubaran parlemen yang dilakukan oleh oposisi dan tidak selesainya pembuatan konstitusi baru, ya, karena tadi parlemen yang sudah dipilih secara demokratis, ternyata ada lagi intrik-intrik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok lain dengan cara melakukan pembubaran, sehingga tugas dari parlemen ini dalam hal ini adalah membuat konstitusi baru itu tidak berjalan mulus, ya. Akhirnya pemerintahan baru ini juga menghadapi konflik antar elit yang membuat militer melakukan kudeta, ya. Jadi Mursi yang hanya menjadi presiden kurang lebih 1 tahun, ya, itu kemudian dikudeta kembali oleh militer, ya. Ini juga militer terpaksa melakukan kudeta karena gelombang demonstrasi, ya, konflik masyarakat sipil itu sangat menyebar dan sangat luas, sehingga berkesimpulan
untuk mengakhiri kekacauan itu adalah dengan cara Presiden Mursi. Ya. Jadi peristiwa kudeta ini sekaligus menjadi penanda bahwa transisi demokrasi di Mesir gagal total. Ya. Presiden yang sudah dipilih secara demokratis ya, seharusnya berjalan baik dan lurus, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Ya, jadi penyebabnya itu adalah yang pertama tidak bersatunya aktor politik Mesir pada masa transisi, ya, kemudian aktor politik juga terpecah belah ya, dan tidak memiliki teman. Ya. Kemudian ketidakstabilan, instabilitas politik juga menyebabkan konflik di level massa ya, pendukung Mursi otomatis melakukan perlawanan ya, perlawanan pada kelompok militer yang melakukan kudeta ya, kemudian elit yang menginginkan Presiden Mursi untuk tumbang ya, jadi mereka berkonflik ya, mereka demonstrasi, kemudian akhirnya terjadi krisis keamanan dan militer dalam hal ini adalah institusi mengkudeta pemerintah Mursi, dan Mursi dipenjara dan akhirnya Mursi meninggal dalam tahanan. Ya, jadi kesimpulannya adalah kudeta militer yang dilakukan oleh para aktor politik yang merupakan bukti nyata bahwa aktor dan elit politik tidak berkuasa pasti ya, mendukung cara-cara yang tidak. Sekian dan terima kasih atas kesempatannya ya, teman-teman sekalian. Jika masih ada yang kurang jelas tentang materi ini, silahkan ajukan pertanyaan di grup WhatsApp setelah kalian menonton video. Oke, kita akhiri kita yang sama-sama bisa menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.